Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan Ibu sampaikan pembahasan penilaian akhir tema 4 subtema 2 di halaman 65. Nah, yang pertama adalah bidang studi bahasa Indonesia. Silahkan kalian baca dulu soalnya, baru membaca ceritanya, teksnya. Itu tips sederhana dari Ibu. Nah, Pak Somad bekerja sebagai, lalu kita baca. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya waktu panen tiba. Waktu panen adalah yang masa yang ditunggu-tunggu oleh para petani. Pak Somad dan keluarganya pergi ke sawah lebih pagi. Kebetulan Tono dan Tini libur sekolah sehingga bisa ikut ke sawah untuk memanen padi. Mereka membawa peralatan untuk memanen padi seperti sabit, mesin erek, karung, dan terpal. Bu Somad membawa bekal untuk makan siang di sawah. Selesai memanen padi, hasilnya dibawa pulang. Tiap hari mereka menjemur padi di halaman rumahnya. Padi yang sudah kering dan sudah dibersihkan disimpan di gudang padi. Untuk mewujudkan rasa syukurnya, Pak Somad membagikan sedekah kepada orang atau tetangga yang tidak mampu. Warga desa yang diberi sedekah oleh Pak Somad merasa senang dan berterima kasih. Nah, berdasarkan dari teks ini, Pak Somad ini bekerja sebagai petani karena tadi ada kata sawah, panen. Oke, jadi adalah petani. Nah, di sini juga ada kata kuncinya yaitu petani. Lanjut, kegiatan yang dilakukan keluarga Pak Somad adalah menanam padi, menyiangi padi, memanen padi, menggiling padi. Jawaban yang paling tepat adalah memanen padi. Nah, di sini ada juga ya. Kebetulan Tono dan Tini libur sekolah sehingga bisa ikut ke sawah untuk memanen padi. Nah, jadi jawabannya adalah C, memanen padi. Yang kedua, wujud rasa syukur Pak Somad dilakukan dengan cara, nah, untuk mewujudkan rasa syukurnya, Pak Somad membagikan sedekah kepada orang atau tetangga yang tidak mampu. Jadi yang paling benar adalah A, memberikan sedekah kepada tetangga. Lanjut, nomor 4, latar tempat paragraf pertama. Kutipan cerita tersebut adalah mana paragraf pertama ini? Termasuk paragraf pertama. Ini ada tulisan yang menjorok ke dalam, ini namanya satu paragraf. Ini paragraf kedua. Nah, jadi latar tempat pada paragraf yang ini itu di mana? Waktu panen tiba. Waktu panen adalah yang masa ditunggu-tunggu. Kebetulan sehingga bisa ikut ke sawah untuk memanen padi. Mereka membawa peralatan untuk memanen padi, mesin. Bu Somad membawa bekal untuk makan siang di sawah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah sawah. Nah, di sini ada kata kuncinya sawah. Oke, nomor 5. Tanggapan yang tepat sesuai dengan watak tokoh Pak Somad adalah, nah, karena Pak Somad tadi itu mewujudkan rasa syukurnya dengan membagikan sedekah, maka Pak Somad itu bersikap dermawan terhadap orang lain. Lanjut, bagian B-nya. Sepulang sekolah, Indra mencari titik-titik di kamarnya, mencari benang layang-layang. Jawabannya ada di sini. Mencari benang layang-layang di kamarnya. Lanjut, Indra berteriak dengan titik-titik kepada ibu. Nah, jawabannya adalah berteriak dengan keras. Lanjut, nomor 3, Indra berjanji bermain bersama Rere. Karena ini nama orang, maka hurufnya harus besar. Huruf pertama namanya Rere. Nah, di sini kan, nanti saja Bu, belum lapar, Indra sambil menyahut benang dari tangan ibu dan segera berlari keluar rumah menuju lapangan. Rere, Yura, dan Aji telah menunggu. Nah, ini kata jawabannya. Ibu, aku berjanji
aku sudah janji sama Rere mau bermain. Jadi jawabannya adalah Rere. Ibu mengajak Indra menuju meja makan. Nah, ibu mengajak Indra menuju meja makan. Lanjut nomor 5, Indra berlari keluar rumah menuju lapangan. Nah, dan segera berlari keluar rumah menuju lapangan. Oke. Lanjutkan bidang studi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di halaman 66, nomor 1, menjalin hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dapat menghindarkan diri dari sikap sewenang-wenang. Lanjut nomor 2, salah satu contoh tindakan dokter sebagai relawan di pengungsian yang menunjukkan nilai kemanusiaan. Relawan itu tuh berarti dia suka rela membantu. Yang menunjukkan nilai kemanusiaan yang mana? Memilih pasien yang kaya tidak. Jawaban yang paling tepat adalah B, memberikan pengobatan secara gratis. Relawan itu rela membantu tanpa ada gaji, tanpa yang lain-lain. Nah, jadi jawabannya adalah memberikan pengobatan gratis. Nomor 3, temanmu terkena musibah meskipun berasal dari suku yang berbeda, sebaiknya kamu, nah kita harus ikut membantu apapun sukunya, agamanya, asal daerahnya, warna kulitnya. Jika kita melihat orang yang kesulitan, kita wajib ikut membantu. Lanjut nomor 4, jika ada pencuri yang tertangkap tangan, tindakan yang tepat, tindakan yang sebaiknya warga masyarakat lakukan adalah C, melaporkan kepada polisi. Jadi kita tidak boleh menganiaya, kita juga nggak boleh melepaskannya begitu aja. Nah, melepaskannya dengan syarat juga tidak boleh. Jadi yang paling tepat adalah melaporkannya kepada polisi. Jadi pihak yang bertanggung jawab untuk kejahatan seperti ini yaitu polisi. Lanjut nomor 5, manfaat dari sikap membantu orang lain yang membutuhkan sesuai kemampuan adalah manfaat dari sikap membantu orang itu apa? Nah, manfaatnya itu meringankan beban penderitaan orang lain. Lanjut bagian B, nomor 1. Hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dapat menghindarkan diri dari sikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Lanjut nomor 2, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai bermata persegi dan lingkaran. Persegi ini berarti melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nomor 3, jika ada wilayah yang terkena bencana, kita dapat membantu dengan menjadi relawan. Nomor 4, Pancasila menjadi titik-titik tingkah laku masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Jawabannya adalah pedoman. Nah, ini semua jawabannya ada di buku ya. Nah, ini adalah pedoman Pancasila menjadi pedoman tingkah laku masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Ini ada di halaman 62. Nah, lanjut nomor 5, sikap baik dapat ditunjukkan dengan sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan boleh, masyarakat boleh, lingkungan sekitar boleh. Oke, jadi sekian yang untuk mata pelajaran PPKN. Kita lanjutkan mata pelajaran IPA di halaman 67, bagian A terlebih dahulu, teknologi modern untuk menggantikan aktivitas Pak Tani seperti gambar di atas menggunakan, nah ini sedang membajak sawah ya. Ini masih menggunakan kerbau atau teknologi tradisional, masih ini sangat tradisional sekali. Nah, jadi teknologi modern yang dapat menggantikan kerbau ini apa? Jawabannya adalah traktor. Nah, jadi traktor ini fungsinya adalah untuk membajak sawah, menggantikan ini hewannya ini, kerbaunya ini. Lanjut nomor 2. Contoh pengolahan sumber daya alam menggunakan teknologi sederhana adalah pengolahan sumber daya alam ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah pembuatan barang-barang kerajinan dari rotan. Nah, karena rotan ini juga termasuk sumber daya alam.
menggunakan teknologi sederhana. Kalau pembuatan kain dari kapas ini sudah menggunakan teknologi modern. Pembuatan kertas dari kayu pinus juga modern. Pembuatan ban dari getah pohon karet juga sangat modern, maksudnya tidak sederhana. Jadi yang paling sederhana itu pembuatan barang-barang kerajinan dari rotan. Lanjut nomor 3, alat penangkap ikan yang berpotensi besar menghancurkan terumbu karang adalah bom ikan. Oleh karenanya kita jika ingin menangkap ikan disarankan itu menggunakan pancing, jala. Nah, kalau kita menggunakan bom ikan ini bukan hanya ikan-ikannya saja yang mati, tapi ekosistem yang ada di daerah ikannya ini, lingkungannya ikan ini, tempat hidupnya ikan ini, semuanya itu akan rusak. Terumbu karangnya, ikan-ikan yang kecil-kecil. Nah, beda halnya kalau kita menjaring dan menjala atau memancingnya juga. Nah, itu kan cuman sebagian kecil aja ikan-ikannya yang kita dapatkan, tapi memang tidak merusak ekosistem. Nah, pilih mana, ekosistemnya rusak atau dapatnya sedikit. Kalau dapat sedikit, besok kita bisa mencari-cari lagi. Tapi kalau sudah ekosistemnya rusak, tidak bisa kita memperbaikinya lagi. Lanjut nomor 4, fungsi radar bagi nelayan adalah, nah jadi kalau sebagian besar nelayan itu menggunakan radar ya. Jadi radar ini fungsinya untuk mengetahui letak ikan di laut. Lanjut nomor 5. Nah, ini semuanya ada jawabannya ada di buku. Ibu juga sudah membaca buku ini dan mendapatkan jawabannya di sini. Lanjut nomor 5. Ayam dan pohon pisang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak. Ayam ini berkembang biak dengan cara apa? Bertelur atau ovivar. Pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, jadi ayam dan pohon pisang ini termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui karena dia tuh masih bisa berkembang biak, masih ada terus seperti itu. Lanjut bagian B, sumber daya alam dapat diolah dengan menggunakan teknologi. Nah, itu baik teknologi modern maupun teknologi sederhana. Penangkapan ikan tanpa memperhatikan aturan akan titik-titik lingkungan, akan merusak lingkungan. Nomor 3, radar membantu nelayan memperoleh ikan dengan lebih banyak, bukan lebih cepat, tapi lebih banyak. Lebih banyak, mana ya Ibu cari kemarin ya. Radar itu membantu para nelayan untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Nah, di sini ada keterangannya ya, di halaman 40. Radar yang mendeteksi keberadaan ikan, dengan alat tersebut nelayan dapat langsung menuju lokasi yang banyak ikannya. Mana tadi? Nah, jadi jawabannya adalah radar ini membantu nelayan memperoleh ikan dengan lebih banyak dan lebih cepat. Lebih tepatnya tuh lebih banyak dan lebih cepat. Karena radar ini membantu nelayan menunjukkan di mana sih tempat ikan yang banyak. Nomor 4, bahan tambang termasuk sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbarui. Penggunaan minyak bumi harus dititi supaya tidak cepat habis, harus hemat, harus bijak. Kita lanjut ke bidang studi IPS di halaman 68. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh angka, jadi yang menghasilkan jasa. Pak Dani mengembangbiakkan ikan di sungai. Kalau ikan itu namanya produk. Bu Rita mengolah tepung terigu dan telur. Tepung terigu dan telur ini kalau diolah akan menjadi apa? Kue. Nah, ini kue ini termasuk produk. Nomor 3, Fahmi memberikan bimbingan belajar untuk siswa. Nah, ini adalah yang menghasilkan jasa karena dia membantu siswa untuk belajar lebih baik. Nomor 4, Danu memberikan pemeriksaan pasien di puskesmas. Nah, ini juga menghasilkan jasa karena dia membantu pasien
yang sakit untuk cepat sembuh. Jadi yang paling tepat adalah 3 dan 4. Nomor 2, barang yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai pengrajin kayu adalah, pengrajin kayu, pekerjaannya pengrajin kayu. Tentu saja kursi dan lemari, karena kebanyakan kursi dan lemari ini terbuat dari kayu. Kita lanjut ke nomor 3. Pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengkonsumsi sayur adalah, ini nih yang paling banyak keliru ya. Kalau kita mengkonsumsi sayur, tentu saja ada petani sayur. Lanjut, ada tengkulak. Tengkulak itu yang mengumpulkan sayur-sayurnya ini. Tengkulak yang mengumpulkan sayur yang akan mendistribusikannya ke pedagang. Pedagang ini yang menjual sayurannya, seperti itu. Banyak juga yang menjawab itu D. Yang paling tepat itu B ya. B, petani, tengkulak, dan pedagang sayur. Kalau yang D ini pengusaha restoran dan tengkulak. Nggak mungkin kan langsung ke pengusaha restoran. Pasti melewati dulu yang namanya petani, tengkulak, pedagang sayur. Jadi yang paling tepat adalah B. Lanjut nomor 4, pekerjaan Pak Sigit mengirim barang ke berbagai toko. Barang yang dikirim berupa makanan ringan yang dibuat oleh sebuah industri kecil. Berdasarkan aktivitasnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sigit adalah distribusi. Jawabannya adalah B, distribusi. Distribusi itu adalah menyalurkan barang, mengirim barang. Di sini ada nih, kegiatan distribusi di halaman 58, kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan suatu produk. Artinya menyebarluaskan produk itu. Contoh, misalnya mamanya ibu ini jual kue. Kemudian ibu yang menyalurkan kue-kuenya ini ke toko-toko. Ibu titipkan misalnya di pasar malam, di penjual sayur. Jadi pekerjaan ibu itu adalah distribusi, yang menyalurkannya, yang mengantarkannya. Beda lagi dengan kurir ya. Kalau kurir itu hanya mengantarkan saja. Kalau distribusi itu yang menyalurkan barang. Lanjut. Pasangan yang benar mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang ditunjukkan adalah kegiatan dan pekerjaannya. Oke, kegiatannya mengantar makanan dari restoran kepada pelanggan yang telah pesan sebelumnya. Makelar, salah. Yang kedua, mengembangbiakkan udang, bandeng, dan kepiting. Petani tambak, benar. Yang ketiga, membeli bahan baku kayu untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Itu tukang bangunan. Tukang bangunan itu kan pekerjaannya bukan membeli bahan, tapi membuat sebuah bangunan. Jadi ini juga salah. Mengolah tanaman untuk menghasilkan bahan pangan. Mengolah tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Petani sayur, jawabannya benar. Maksudnya mengolah tanah itu adalah mengolah tanah itu melakukan misalnya penanaman di tanah menjadi bahan pangan. Pangan ini artinya bahan yang untuk dimakan. Bahan pangan, bahan makanan, seperti itu ya. Jadi petani sayur benar. Jadi dia tuh mengolah makanan itu dari tanah, artinya ditanam dulu. Bukan artinya membuat makanannya dari tanah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4. Petani tambak dan petani sayur. Lanjut bagian B. Pekerjaan yang memiliki hasil akhir berupa barang anyam, bambu seperti tikar disebut pengrajin. Yang kedua, pekerjaan di bidang transportasi yang melayani kebutuhan penumpang pesawat terbang disebut, kalau pesawat terbang itu disebut dengan pramugari. Jadi pramugari, jika anak-anak ibu nanti naik pesawat, yang akan membantu kalian selama di dalam pesawat itu adalah pramugari. Nanti dalam pesawat itu akan dikasih tahu tuh informasinya bagaimana cara menggunakan sabuk pengaman yang benar, bagaimana kalau tiba-tiba ada kendala, ada badai. Nanti dikasih tahu cara menggunakan tabung oksigennya. Jadi jawabannya adalah pramugari ya. Kalau pilot itu tugasnya untuk menyetir pesawatnya. Kalau pramugari itu adalah yang melayani, yang membantu kebutuhan penumpangnya.
Jadi kalau kalian nih bawa koper nih mau ditaruh di atas, nah nanti pramugari yang bantuin. Lanjut nomor 3, pekerjaan yang menghasilkan barang berupa susu, kulit hewan, daging, telur, dan bulu disebut peternak. Lanjut nomor 4, Pak Dito seorang petani sayur yang kegiatannya mengolah bahan pangan di ladang. Kegiatan ekonomi Pak Dito termasuk kegiatan produsen. Nah, produsen ini adalah Pak Ditonya ini, kegiatan ekonomi Pak Dito termasuk kegiatan produsen. Kegiatan ekonominya itu produsen. Mana nih? Kegiatan produksi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan menghasilkan suatu produk. Nah, jadi Pak Dito ini kan tadi petani sayur, jadi dia menghasilkan suatu produk. Pelaku kegiatan ekonomi produksi disebut produsen. Nah, jadi Pak Dito ini disebutnya produsen. Kalau kegiatannya, kalau yang dilakukannya itu adalah produksi. Nah, tapi kalau Pak Ditonya ini namanya produsen. Lanjut nomor 5. Nah, di sini ada gambar sedang berbelanja ya. Kegiatan ekonomi pada gambar tersebut termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Bukan konsumen. Kalau konsumen itu orangnya. Tapi ini adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas penggunaan atau pemakaian produk. Nah, jadi dia ini menggunakan atau memakai sebuah produk. Oke, jadi tadi Ibu ada kesalahan. Yang nomor 4 ini kegiatan ekonomi Pak Dito termasuk ke dalam kegiatan produksi. Kalau produsen ini Pak Ditonya, tapi produksi, kok produksi itu nama kegiatannya karena Pak Dito ini kan menghasilkan sebuah produk. Menghasilkan sebuah produk maupun jasa itu namanya produksi. Lanjut ke SBDP, Doni membuat arsiran pada gambar bentuk buatannya. Objek gambar buatan Doni akan memiliki kesan 3 dimensi. Nah, jadi fungsinya kita membuat arsiran itu agar terlihat nyata gambarnya, terlihat wajar. Nah, jadi digunakanlah arsiran itu sehingga membentuk karya 3 dimensi. Artinya 3 dimensi itu memiliki tinggi, lebar, dan volume. Nah, jawabannya ada di halaman 57. Nah, ini yang Ibu garis bawahin. 3. Seperti diketahui bahwa arsiran gelap terang dibuat untuk membuat efek 3 dimensi pada objek gambar. Nah, jadi jawabannya adalah 3 dimensi. Nomor 2. Ariana sedang menambahkan arsiran pada gambar buatannya. Kegiatan yang dilakukan Ariana adalah menambahkan arsiran, yaitu jawaban yang paling tepat adalah B. Namanya aja arsiran, membuat goresan secara berulang pada bagian tertentu pada objek gambarnya. Lanjut. Nomor 3. Gambar bentuk yang baik harus memiliki kesan bervolume. Oleh sebab itu, pada objek gambar perlu ditambahkan arsiran. Ingat bahwasanya tadi arsiran itu untuk membuat gambar kita tuh terlihat seperti 3 dimensi. Nah, ini ada volumenya, berarti arsiran jawabannya. Jenis arsiran pada gambar adalah arsiran satu arah. Artinya dia cuman seperti ini aja ya, satu arah. Dia hanya lurus aja. Lanjut nomor 5, Arini menambahkan arsiran pada gambar bentuk buatannya menggunakan pensil. Arini menekan pensil dengan kuat untuk menghasilkan goresan yang tebal. Lanjut bagian B, kesan 3 dimensi pada gambar dibentuk oleh pada objek gambar. Nah, ini kan 3 dimensi kan, terlihatnya 3 dimensi kayak punya panjang, lebar, tinggi. Nah, ini adalah gambar kubus. Oleh karenanya ini namanya gambar bentuk kubistik. Nah, jadi jawabannya adalah arsiran. Lanjut nomor 2, teknik arsiran silang menghasilkan garis arsir yang saling berpotongan.
Lanjut nomor 3, menghasilkan garis arsir yang samar memerlukan tekanan pensil yang lemah. Jadi semakin lemah kita menekan pensil itu semakin samar arsirannya kita. Semakin kuat kita menekan pensil, semakin tebal arsiran kita. Lanjut nomor 4, gambar bentuk yang dibuat dengan memperhatikan prinsip proporsi akan menghasilkan gambar yang terlihat wajar. Lanjut nomor 5, pada pembuatan gambar bentuk, prinsip gelap terang ditentukan oleh arah cahayanya. Pembuatan gambar bentuknya ini, gelap terangnya ini ditentukan oleh arah cahayanya. Nih di sini berarti cahayanya. Kalau yang dia gelap ada arsirannya, ini tidak ada cahaya. Diibaratkan seperti itu ya. Nah, jika masih ada yang masih kurang paham, boleh tanya Ibu ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika terdapat kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian Ibu. Nah, silahkan anak-anak juga dikoreksi, siapa tahu bu gurunya ada yang salah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.